Dan dia melakukan itu, oh ini begini sebagai parents. Iya. Aku nggak bakal bisa masuk sebagai terapis ya. Iya. Kalau nggak nanti anakku nolak karena dia merasa kok ditanya lagi. Selamat datang kembali di Autism Story with me, your host Malikul Kobrani, dan masih bersama Sabrina Ritonga. Iya, siap. Dan hari ini kita masih membahas tentang autisme nih, Mem. Oke. Dan di episode pertama kemarin kita udah menjelaskan sedikit nih, kita kasih teaser Mem itu dikenal sebagai apa, lalu sekarang juga buka klinik tentang autisme, pusat terapi autisme seperti itu ya. Dan sekarang mau lebih detailnya lagi nih. Dulu kan Mem sempat cerita your sunshine itu didiagnos autisme. Iya. Dan sekarang udah sembuh total. Iya. Sekarang kuliah dia. Iya. Totally normal. Berteman dengan siapapun. Oh iya, dia gaul banget sekarang. Wah, asli. Lebih gaul dari saya sepertinya. Iya. Dan dia kuliahnya boleh disebutin di luar atau di dalam? Di Australia. Oh, di Australia. Iya, betul. Wow, temennya luas banget ya sekarang berarti ya. Iya, dia gaul sekarang. Dan itu dia sembuh kemarin kalau nggak salah kelas TKB. TKB itu dia TKB udah lumayan oke banget. Normal. Sembuh Clear totalnya itu kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Dan tahu kalau dia itu udah sembuh total tuh dari mana sih, Mam? Konsultannya My Sunshine waktu terapi dulu menyatakan bahwa kalau anak kita itu digabung dengan anak-anak lain and nobody realize kalau anakku ini mengidap diagnosa tertentu. Okay. Jadi kalau digabung dengan anak-anak normal yang lainnya, nggak ada yang tahu gitu loh. Setelah 2 zaman gitu. Jadi kalau misalnya dulu dia autisme nih, terus dulu dia autis, terus digabung dengan anak-anak lainnya, yang which is normal. Lalu di observe lah, ada observer yang lihat. Di observe sama beberapa orang, dan kalau observer ini nggak ada yang tahu yang mana autisme, berarti itu udah sembuh. Exactly. Wow. Betul. Simple itu sih sebenarnya. Simple itu. Oh, oke, paham. Dan di sekolahnya My Sunshine itu nggak ada yang tahu kalau dia seperti itu. Ini waktu SD nih? Iya, waktu TK juga nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Jadi Iwan gurunya juga nggak tahu. Mereka nggak ada kecurigaan situ, bahkan ada temennya bahkan yang berkebutuhan khusus malah mereka memberitahukan ke kita gitu, aduh ini gimana ya dengan anaknya, but not my son. Oh, jadi di sekolahnya Your Sunshine itu malah justru ada juga yang berkebutuhan khusus. Ada waktu itu, kebetulan ada. Tetapi teachernya waktu itu tidak realize kalau anakku sebetulnya. Jadi nggak di-mention tuh. Aku nggak mention, aku diam aja. Dan tidak ada yang tahu. Dan perjalanannya lumayan nih. Dari waktu itu didiagnos dan waktu Mem sadar bahwa Your Sunshine itu autis. Dan akhirnya sembuh di kelas 2 SD ya? Ya, clear lah. Kita ngomongnya clear. Di kelas 2 SD. Itu kan panjang tuh perjalanannya. Oh, panjang. Hampir 7-8 tahun ya berarti ya? Dari 1 tahun 2 bulan ya, 1-2 bulan berapa tahun ya? Ya sekitar 8 tahun ya, 8 tahun. Itu perjalanannya gimana nih? Untuk suka dan duka, boleh ngomong gitu nggak sih? boleh. Penuh suka dan duka. Penuh suka dan duka, ya. Oke. Perjalanannya dari awal nih, kan kemarin di episode 1 sempat di-mention juga bahwa 6 dokter diagnosnya beda-beda. Seingat aku 6 dokter. 6 dokter ke sana, ya tergantung dari anakku diagnosanya seperti apa. Finally aku give up lah. Pokoknya intinya apapun diagnosanya itu, pokoknya intinya anakku harus sembuh. Siap. Ya, terserah diagnosanya apa. Aku nggak terlalu memikirkan lagi diagnosanya apa. Yang penting terapi harus dijalankan. Oke. Pertama kali itu terapi di mana nih, Mem? Terapi yang pertama itu, terapi pertama itu di daerah Pondok Indah, kemudian berlanjut ke di daerah Kebayoran Baru, kemudian ada juga terapi di Kelapa Gading,
Oh, Kemudian ada juga terapi yang datang ke rumah. Jadi oke. sebetulnya aku spotnya banyak, sana sini sana sini. Ini dalam waktu bersamaan atau memang Iya, pindah-pindah? bersamaan. Bersamaan? Iya, jadi ada terapi yang dilakukan di titik sini, ada terapi yang dilakukan di titik mana. Jadi dalam satu hari itu bisa 3 terapi. Oke. Sometimes ada yang 4. Kalau termasuk rumah dihitung juga, kalau ada home base-nya. Oke. Nah, Mem, tadi kan pindah-pindah nih tempatnya dalam waktu bersamaan itu. Dan itu kan berarti beda-beda dokter juga kan, beda-beda terapis lah istilahnya. Iya benar. Dan Dulu nggak ada yang satu apa ya? Satu atap itu sekalian semua terapis itu nggak ada. Enggak. Dulu nggak terlalu seperti itu. Dulu ada menyarankan speech therapy yang bagus tuh di sini, kemudian SI-nya di sini, kemudian ABA-nya di sini. Jadi lari-lari lah aku. Tapi aku juga supaya terapinya itu banyak, di rumah pun aku lakukan. Ada juga datang ke rumah. Jadi yang di terapis itu memang beda-beda ya? Iya. SI itu Ada berarti sensor integritasnya. sensori, Ya, ada behaviornya. behavior. Ada speech-nya. Oh iya, speech-nya sih ya tentunya. Terus kalau di rumah ini, Mem sendiri yang menterapi atau kan tadi sempat ada yang datangin, tapi Mem sendiri ikut andil atau enggak? Ada. Kadang-kadang saya yang kalau malam jam 8 ke jam 9 biasanya saya lakukan behavior terapi oleh saya sendiri. Terkadang mbaknya My Sunshine juga ikutan ngebantu. Yang penting program itu aku jalanin sendiri di rumah. Oke. Nah, aku penasaran nih, cara menterapinya itu kalau di rumah ya, kalau sama terapis kan biasanya mereka punya cara beda-beda nih. Kalau misalnya di rumah sendiri yang Mem lakukan tuh apa aja contohnya? Cenderung kepada pengeneralisasian. Artinya tuh begini, kalau misalkan terapisnya sedang mengenalkan berbagai kata benda, gitu ya, ada kata benda apa saja yang ada di dapur, misalkan gitu. Itu kan dia hafal. Tapi nanti kalau di rumah, aku ajak nih 1 jam, jadi udah di planning 1 jam ini aku akan membantu anakku supaya mengerti benda-benda yang di dapur tadi betul-betul di dapur beneran. Jadi aku ajak dia ke dapur. Dan aku masak atau aku melakukan sesuatu hal. Ambil sendoknya dong, ambil kualinya dong, ambil pancinya dong. Seperti itu. Dan dia melakukan itu. Oh ini begini. Sebagai parents. Iya. Aku nggak bakal bisa masuk sebagai terapis ya. Kalau nggak nanti anakku nolak karena dia merasa kok ditanya lagi. Benar. Gitu. Tapi aku sudah mempersiapkan banget. Pokoknya 1 jam. Biasanya sekitar jam 8 sampai jam 9, apa nih yang harus aku lakukan? Terkadang aku bermain. Gitu. Kalau misalnya aku main apa nih? Kebetulan programnya lagi mengenalkan apa? Aku nanti ikutan main sama dia. Tanpa dia menyadari bahwa itu sebetulnya adalah terapi. Oke. Jadi dia memang kayak melakukan kegiatan sehari-hari aja sama Mem. Iya. Tapi sebenarnya itu terapi ya, gitu. Sehari-hari buat dia, tapi buat saya itu udah fokus banget. Dalam 1 jam itu. Iya. Dan terapi itu apa gitu. Terapi itu memang waktunya dibatasin 1 jam aja 1 jam. Aku dari aku sendiri harus harus buat komitmen 1 jam gitu. Kadang-kadang aku nggak mau kadang-kadang kalau semangat jadi 2 jam, kalau lagi malas setengah jam, pokoknya 1 jam. In my mind. Oke. Tapi ada nggak sih Mem kondisi di mana Mem udah mematokin waktu 1 jam nih untuk terapi, tapi mungkin lagi berjalan setengah jam, tiba-tiba Your Sunshine capek gitu atau ngantuk mungkin. Kalau misalnya dia ngantuk atau capek, aku sudah improvisasi. Kira-kira apa yang harus aku lakukan? Itu sudah ada dalam benakku. Jadi aku akan fokus 1 jam. Tapi pokoknya dengan 1 jam. Ya, apabila kendala ada ini itu sudah disiapkan. Contohnya kalau misalnya Your Sunshine tiba-tiba capek, malas atau tiba-tiba nguap lah. Ya, udah ada backup yang membuat dia kira-kira nggak nguap apa nih? Apa nih sesuatu nggak tahu, entah anakku senang banget dengan angka, entah angka aku masukin atau apa, I knew it. Tahu aku. Dan itu dilakukan selama 7-8 tahun tadi itu ya? Iya, kira-kira. Lama juga ya. Iya. Dan itu berarti tetap sekolah kan Your Sunshine? Oh iya, sekolah dan nggak ada yang tahu kalau dia seperti itu. Pulang sekolah
terapi lagi. Terapi. Paling jauh nih kayaknya Kelapa Gading. Iya, Kelapa Gading, rumah di Pondok Indah. Itu aku sampai itu loh, sampai membuat mobilku seperti kayak rumah. Oh, kayak buat tidur, bisa Iya, buat tidur ada gitu, Man. tidurnya, udah aku siapin, makanan udah aku siapin, aromaterapi udah aku siapin. Waduh, aromaterapi juga. Iya, aku harus membuat kalau dia habis pulang terapi, aku membuat di dalam mobil itu serileks mungkin. Karena aku tahu anakku capek. Anakku udah berjuang keras selama 1 jam. Aku tahu banget nih dalam perjalanan kan macet nih. Dia harus istirahat. Mudah-mudahan dia bisa tidur. Kalau dia bisa tidur, karena nanti sejam kemudian kalau dia nyampe rumah, dia akan terapi lagi. Oh, terapi lagi sama Mem justru. Kebetulan apa gitu terapi di rumah. Atau kemana nih, giliran terapi di Kebayoran Baru. Oke. Dan anakku kan ringkih ya, suka sakit atau apa. Nah, aku create supaya dia tetap banyak terapi, tapi tetap banyak istirahat. Oh, bener sih. Istirahat juga penting sih. Oh iya penting, supaya terapinya itu masuk benar-benar di-observe gitu. Oke. Nah, itu kan sembuh nih, Mem. Ya. Your clear. sunshine clear. Ya. Sorry. Clear. Your sunshine clear dalam waktu 8 tahun. Dan itu di kelas 2 SD. Kira-kira. Ya, 2 SD ya, betul kelas 2 SD-nya ya. Waktu sudah teen lah ibaratnya SMP, SMA atau bahkan udah kuliah gitu. Ada cerita nggak sih lucu? Ada aja sih masalah, tapi dia harus figure it out by himself. Oh, gitu. Masalahnya nih maksudnya? Ya kadang-kadang kan dalam bersosialisasi ada kendala ini, kendala itu gitu. Apa ya? Aku harus ngapain ya? Aku cuma kasih suggestion aja. At the end, keputusan ada dia maunya gimana. Tapi aku sih menyarankan lebih baik nih dia learn by mistakes aja. Learn by mistakes. Ya, dari situ dia akan belajar sendiri. Oh, seandainya aku begini gitu. Kalau sekarang sih udah nggak lagi lah, dia udah hangout sama teman-temannya. Yeah. Kalau misalnya pun dia bermasalah, ya dia pasti sharing sama temannya dibanding emaknya kan. Waduh, iya juga sih. Aku mau balik lagi nih ke yang lalu nih. Itu Mem gimana cara taunya bahwa Your Sunshine ini bermasalah? Iya. Oh, itu pada saat dia umur 7 bulan. Umur 7 bulan itu, tau gak sih kalau anak 7 bulan tuh lagi main-mainin, yeay, kakinya tuh menghentak-mentak di sini kan, di ya senang kan? Gitu. Weh, gitu. Itu kakinya tidak bisa menghentak, tidak bisa menekuk. Dengkulnya itu nggak tahu kayak nggak dapat gitu. Nekuk. Jadi kaku gitu. Kaku banget berdiri, ding. Terus matanya juga nggak ke aku. Kemana-mana kalau senang tuh kemana-mana. Rasanya agak aneh. Nggak fokus gitu nggak ya? Fokus ke aku. Pada saat itu aku punya juga sepupu, umurnya paling beda seminggu sama anakku. Itu beda banget. Jadi I can feel and see the difference. Oke. Dan itu berarti memang itu ibaratnya apa ya? Symptoms-nya? Kan iya, tapi kan aku nggak tahu ya. Tapi aku cuma bisa lihat bahwa anakku kok beda ya. Dan aku capek, punya anakku tuh capek. Apa-apa nangis, teriak, marah ini. Sedangkan anak orang lain tuh sepupu aku tuh tenang banget. Oke. Gitu. Jadi aku sudah mulai rada curiga, apa sih sama anakku ini kok apa ya? Different. So different dan capek. Pokoknya sama dia tuh kayak capek sampai badanku tuh nyusut berapa kilo tuh karena capek. Gitu. Aku ngurusin dia tuh capek banget. Nangis mulu. Oh. Jadi di waktu 7 bulan itu memang langsung 8 bulan deh aku. 7-8 bulan itu memang langsung ke dokter? Enggak, aku cuma bingung aja, nggak tahu mau ngapain. Terus bingung, aku cuma merasa bahwa anakku ini beda. Apa gitu. And then pada saat setahun 2 bulan aku baca majalah Ayah Bunda. Terus ada suatu bacaan dari Dr. Rudi Sutadi. Itu mengupas tentang anak-anak seperti itu. Iya. Nah, terus dia taruh ciri-cirinya, which is ciri-ciri itu. Symptoms-nya itu. Iya, ada beberapa. Sama dengan apa yang Mem rasain. Oke. Ada ya. Deg-degan dong. Terus memberanikan diri ke situ. Paham. Dan ini yang membuat akhirnya Mem mau untuk sharing ke teman-teman pendengar Autism Story dan juga membuka sebuah klinik lah ibarat katanya ya. Klinik karena anak sebuah udah sangat klinik. baik. Ya. Klinik atau pusat terapi. Sekarang di mana ya? Di Bintaro Sektor 1.
Di Bintaro sektor 1. Memang dari dulu udah di Bintaro. Enggak, dulu kita di Bintaro sektor 9, aku nyewa Oh, tempat. dulu di Sekbil. Kemudian nyewa tempat, terus aku udah semakin confirm, oke deh, I can do this. And then aku belilah lahan, bangunan di sektor 1. And then aku start. Udah 16 tahun sih sekarang. Udah 16 tahun di sektor 1 itu? Iya, up to now udah. Oke, nanti di episode selanjutnya nih mungkin kita akan bahas lebih banyak tentang namanya Mata Hatiku. Yes. Mata Hatiku dan juga ini ada Mata Hatiku. Ada Mata Hatiku terapi. Iya. And then ada Cihui. Cihui ini baca tulis. Iya, dan ada bimbingan belajar matematika. Ini semua bermula dari Mata Hatiku. Bimbingan belajar matematika. Jadi ada tiga ibaratnya sekarang. 3 departemen atau 3 pusat belajar ini ya. Oke, nanti di episode selanjutnya mungkin kita akan lebih membahas tentang hal itu, Mata Hatiku, Cihui dan BBM ya. Kita tutup dulu mungkin episode yang kali ini. Oke. Saya Malikul Kobrani dan Sabrina Ritonga. Kita tutup. Bye.